Shalom dan selamat hari Minggu buat kita semuanya. Kembali lagi pada hari ini, Minggu 22 Agustus 2021, Tuhan telah mempertemukan kita di dalam ibadah live streaming, ibadah secara virtual yang diadakan oleh GKPS Padang Bulan Medan. Sekalipun kita tidak dapat bertatap muka secara langsung, namun harapannya dimanapun kita berada pada saat ini, kita semua tetap dalam keadaan baik dan sehat. Dan jikalau ada beberapa di antara kita yang sedang dalam kurang baik, tetapi harapannya kita tetap boleh menikmati sukacita yang daripada Tuhan, sehingga itu boleh memulihkan setiap kondisi yang kita alami pada saat ini. Kami juga tetap berharap agar semua kita yang mengikuti ibadah ini boleh mengikutinya dengan baik, mulai dari awal sampai pada akhir ibadah ini. Adapun yang menjadi tema kita dalam ibadah kali ini adalah orang benar di mata Tuhan, yang nanti akan dibahas lewat kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta CH Purba. Sekali lagi kami mengucapkan selamat beribadah untuk kita semuanya. Kita akan memulai ibadah, jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan Allah kita. Tuhan telah memberikan kesempatan yang begitu baik kepada kita semuanya. Bahkan sampai saat ini, kita masih diberikan napas kehidupan. Kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati ciptaan Tuhan. Bahkan kita juga masih diberikan kesempatan untuk boleh mengenal Dia lebih lagi melalui ibadah kita pada malam hari ini. Saat ini, mari buka hati dan pikiran kita. Biarkanlah kiranya Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita masing-masing, supaya kita dapat menikmati ibadah ini dengan baik. Angkatlah wajahmu, pandanglah Tuhan Allah kita yang begitu baik kepada kita semuanya. Angkatlah wajah, Rajamu tiba. Tunduk dan sembah, Dia nyanyilah. Sekarang pujilah keagungannya. Muliakan Maha Tuhan Raja segala raja. Amin. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi, marilah kita bersorak-sorak untuk Tuhan yang menjadi batu keselamatan kita. Marilah kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat-Nya. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan penuh sukacita, dan menyanyikan nyanyian syukur untuk kedatangannya. Haleluya. Angkatlah wajah, Rajamu tiba. Tunduk dan sembah, Dia nyanyilah.
sebab Tuhan adalah Raja yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Biarlah bersukacita orang-orang yang mencari Tuhan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan segenap hati, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Angkatlah wajah, Rajamu tiba. Tunduk dan sembah, dia nyanyilah. Sekarang pujilah keagungannya, muliakan Maha Tuhan Raja segala raja. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Pengasih, siapa dan apakah kami ini di hadapan-Mu Tuhan, sehingga Engkau memanggil kami datang ke hadirat-Mu? Firman-Mu telah mengajarkan bahwa tiada tempat untuk menghindar dari murka-Mu. Akan tetapi, hanya dengan datang berharap kepada-Mu, kami lepas dari murka-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus membimbing kami yang gentar, karena dilumuri oleh dosa, datang ke hadapan-Mu, supaya persembahan syukur dan pujian kami sampai ke mezbah-Mu yang kudus. Melalui ibadah ini, Engkau mengingatkan kami, supaya tidak menyia-nyiakan zaman anugerah ini, sampai kepada akhirnya kami dimahkotai kehidupan yang kekal, menurut janji Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Berbahagialah setiap manusia yang Allahnya adalah Tuhan dan yang mempercayakan totalitas hidupnya kepada Tuhan. Dan kita sebagai umat yang mengaku percaya kepadanya, mari kita datang memuji dan menyembah Dia. Bersoraklah bagi Tuhan, Tuhan Allah semesta. Bersoraklah bagi Tuhan, Tuhan Allah semesta. Bersyukurlah kepada Tuhan, bermazmurlah kepadanya. Mainkan gitar dan kecapi, gerantun serta seruling. Nyanyikanlah nyanyian baru, menarilah dengan hati gembira. Angkat kakimu serta tanganmu, marilah memuji Tuhan semua. Berbahagialah manusia yang Allahnya adalah Tuhan. Tuhan memandang dari surga, Dia melihat semua. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju pada orang yang takut akan Dia. Lihat dan lihatlah, Tuhan itu baik bagi orang yang percaya padanya. Benar bahwa Tuhan kita selalu baik bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Mari dengan lebih sungguh-sungguh lagi kita menyatakan pujian penyembahan kita kepada Dia. Bersoraklah bagi Tuhan, Tuhan Allah semesta. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan, Tuhan Allah semesta. Bersyukurlah kepada Tuhan, bermazmurlah kepadanya.
untuk berdiri di hadapan Allah yang Maha Kudus. Marilah kita mengaku dan memohon pengampunan atas segala dosa kita. Bapa Sorgawi, kami mengaku kepadamu bahwa hidup kami acap kali tidak sesuai dengan firman-Mu. Kami mengaku kepadamu ya Allah, karena itu kesaksian kami acap kali menjadi kabur. Ya Bapa, ampunilah segala kesalahan kami, kasihanilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Firman-Mu mengatakan kepada kami, kasihanilah sesamamu manusia, sama seperti dirimu sendiri. Dalam terang firman-Mu kami mengaku bahwa hidup kami acap kali jauh dalam dosa, mementingkan diri sendiri. Ya Bapa, ampunilah kesalahan kami, kasihanilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Firman Tuhan yang menjanjikan keampunan bagi kita diambil dari Yesaya 1 ayat 18b. Firman-Nya, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita telah menyatakan permohonan ampun atas segala keberdosaan kita kepada Tuhan. Dan kini kita telah diberikan kidung baru, kidung kasih yang merdu, yang telah menyelamatkan kita dan menyucikan kita dari segala keberdosaan kita. Mari kita dengan penuh sukacita, kita sambut pengampunan yang daripada Tuhan. Kita bernyanyi, ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku. Hatiku bersukacitalah, Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya, hingga baru hidungku. Mari kita kembali menyanyikan pujian kita dari bait yang kedua. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya, hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah,
Jemaat diundang untuk berdiri. Bersama-sama dengan orang beriman di muka bumi ini, marilah kita mengikrarkan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat kebaktian Minggu berbahasa Indonesia, Minggu 22 Agustus 2021. Yang pertama, kita bersyukur untuk kebaktian Minggu yang lalu yang telah terlaksana dengan baik dan diikuti oleh jemaat sebanyak 127 viewers dengan persembahan sebesar Rp260.000. Terpujilah Tuhan, Sang Pemilik pelayanan. Yang kedua, kembali kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada kita semua, secara khusus bagi yang pertama sekali beribadah di channel GKPS Padang Bulan. Yang ketiga, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya panjang umur, semakin melimpah dalam kasih dan pengetahuan yang benar, semakin bertumbuh dalam iman, dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Yang keempat, hamba Tuhan yang akan menaburkan firman Tuhan pada hari ini adalah Bapak Pendeta CH Purba. Kiranya kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan menyertai kita. Yang kelima, hamba Tuhan yang akan menaburkan firman pada minggu depan tanggal 29 Agustus 2021 adalah Bapak Pendeta Perlindungan Situmorang MTH. Mari kita dukung dalam doa dan mari mengajak saudara atau teman kita untuk mengikutinya. Yang keenam, jam doa KMBI diadakan setiap hari Selasa pada pukul 20 WIB. Bagi jemaat yang rindu untuk didoakan, dapat mengirim topik doanya pada nomor yang tertera di layar untuk kita doakan bersama-sama. Yang ketujuh, kami menghimbau kepada seluruh jemaat untuk mengikuti protokol kesehatan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Demikianlah warta jemaat kita pada hari ini. Atas perhatian dan dukungan doanya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami kembali datang ke hadapan Tuhan dengan segala keberadaan kondisi yang kami miliki pada saat ini, Tuhan Yesus. Kami tetap memuji dan menyembah Tuhan di dalam segenap keberadaan kami. Apapun situasi dan keadaan yang kami alami saat ini, Tuhan, itu tidak mengurangi rasa kagum kami akan Engkau di dalam setiap penyertaan dan di dalam setiap kebaikan Tuhan yang boleh nyata kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, jikalau pada sampai saat ini Tuhan masih memberikan kesehatan bagi kami. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk menikmati ciptaan Tuhan, untuk boleh menikmati persekutuan kami, untuk boleh menikmati kekeluargaan kami. Bahkan kami boleh menikmati apapun yang boleh kami rasakan sampai saat ini Tuhan. Karena kami tahu itu semua boleh kami nikmati karena Tuhan memberkati kami. Karena Tuhan yang menolong dan Tuhan yang memberikan bagi kami. Biarlah kiranya semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan Yesus. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan untuk setiap pekerjaan, untuk setiap studi, bahkan untuk setiap keseharian kami yang boleh kami lewati dengan baik, di mana Tuhan menyertai kami, Tuhan menuntun kami, Tuhan memberkati kami, dan memberikan kekuatan kepada kami untuk boleh melaluinya dengan baik Tuhan. Bahkan di dalam setiap
kehidupan kami sehari-hari, apapun yang kami lakukan ya Tuhan, biarlah kiranya semuanya itu boleh mendatangkan kebaikan bagi kami dan kemuliaan bagi Tuhan. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan untuk situasi yang boleh kami alami saat ini Tuhan, sekalipun bangsa, negara, bahkan dunia pada saat ini Tuhan sedang berduka oleh karena COVID-19 ya Tuhan Yesus, biarlah kami tetap juga boleh menyatakan rasa syukur kami kepada Tuhan di dalam semuanya ini, karena kami tahu semua ini boleh terjadi karena seizin Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepadamu Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur untuk semuanya, biarlah kiranya dalam semuanya ini Tuhan kami boleh semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan kami boleh berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur untuk setiap anak-anak Tuhan yang masih juga boleh tetap ambil bagian di dalam pelayanan ya Tuhan Yesus, untuk melayani Engkau dimanapun kami ya Tuhan Yesus, untuk ambil bagian dalam pelayanan ini. Kami bersyukur untuk setiap hati yang boleh memberi hatinya untuk boleh ambil bagian di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk setiap hamba-hambamu yang menaburkan firman Tuhan dimanapun mereka berada ya Tuhan Yesus. Biarlah kiranya semuanya itu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini Tuhan Yesus, sehingga semakin banyak jiwa yang merasakan kasih yang daripada Tuhan. Bahkan Tuhan yang tetap memberkati supaya semuanya boleh terlaksana dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan secara khusus untuk kehidupan kami masing-masing secara pribadi di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Mungkin kami bergumul di dalam kesehatan kami Tuhan Yesus. Kami berdoa Engkau adalah tabib yang paling sempurna ya Tuhan Yesus. Engkau yang kiranya menolong kami, memberkati kami apapun penyakit yang kami rasakan saat ini Tuhan Yesus. Terutama secara khusus untuk COVID-19 yang masih terus marak sampai pada saat ini Tuhan Yesus. Itu semua berada di luar daripada kendali kami Tuhan. Bahkan kami sangat terbatas untuk boleh mengendalikan semuanya Tuhan. Kami berdoa, kami berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan yang menjadi penolong sejati bagi kami, sehingga semuanya boleh dipulihkan ya Tuhan. Semuanya boleh disembuhkan oleh karena kuasa yang daripada Tuhan. Karena kami terbatas untuk bisa melakukan sesuatu, untuk menciptakan obat pun kami terbatas ya Tuhan. Tetapi kami tahu kami memiliki Allah yang tidak terbatas, yang akan menciptakan obat yang sempurna bagi kami semuanya, sehingga kondisi ini boleh dipulihkan dan kami juga boleh hidup normal seperti semula lagi Tuhan Yesus, sehingga kami boleh merasakan betapa Tuhan juga memberkati kami, Tuhan juga menolong kami dalam semuanya ini Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan, bahkan juga yang sedang dalam terpapar COVID-19 Tuhan, supaya mereka juga semakin berpengharapan kepada Tuhan, mereka juga meminta pertolongan kepada Tuhan, bukan kepada manusia Tuhan. Bahkan juga untuk setiap keluarga yang telah merawat, setiap keluarga yang telah menolong Tuhan, biarlah kiranya Tuhan juga yang memberikan kekuatan, kemampuan kepada mereka, sehingga mereka juga di dalam kondisi mereka juga tetap menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan, bahkan juga mereka tetap mengandalkan Tuhan di dalam semuanya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pendidikan kami juga ya Tuhan, secara personal daripada setiap anak-anak Tuhan. Kondisi sekarang telah membuat kami banyak harus melakukan pendidikan dari rumah masing-masing Tuhan Yesus. Dan ini merupakan satu kendala bagi kami untuk boleh semakin mengetahui apa yang seharusnya kami pelajari ya Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada Tuhan, biarlah kiranya situasi ini Tuhan tidak mengurangi semangat kami, semangat anak-anak Tuhan yang mengikuti pendidikan, supaya mereka juga boleh tetap melakukannya dengan baik, dan mereka juga boleh belajar untuk mandiri untuk di rumah Tuhan, supaya mereka juga tidak ketinggalan akan ilmu pengetahuan yang seharusnya mereka ketahui Tuhan. Bahkan juga untuk setiap guru-guru, dosennya Tuhan, tim pengajar, supaya Engkau juga yang tetap memberikan hikmat kepada mereka, Engkau yang memberikan kesabaran kepada mereka. Biarlah kiranya mereka mengandalkan Engkau di dalam segala kelemahan mereka Tuhan Yesus. Dan biarlah kiranya mereka ditambahkan ilmu yang daripada Tuhan, sehingga mereka juga memiliki metode yang baru, yang lebih kreatif lagi Tuhan, untuk memberikan teknik pengajaran kepada setiap anak-anak Tuhan yang belajar dimanapun mereka berada ya Tuhan Yesus. Bahkan kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap kondisi kami, mungkin kami sedang bergumul tentang pekerjaan, di mana situasi saat ini membuat lowongan pekerjaan begitu kecil ya Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya Engkau yang kiranya memberikan pekerjaan kepada kami Tuhan, supaya kiranya di dalam susahnya mencari pekerjaan saat ini juga kami boleh memperoleh hikmat yang daripada Tuhan, sehingga kami boleh lebih kreatif lagi Tuhan, kami boleh memiliki kebijaksanaan lagi untuk boleh menciptakan lapangan pekerjaan, ataupun mungkin boleh melakukan sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan hidup kami ya Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, biarlah kiranya situasi ini tidak membuat kami semakin jauh kepada Tuhan, tetapi biarlah kiranya situasi ini juga boleh
menyadarkan kami bahwa tanpa Tuhan kami tidak apa-apa ya Tuhan. Bahwa tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Dan hanya Engkaulah yang menjadi penolong sejati untuk setiap daripada pribadi kami masing-masing Tuhan Yesus. Engkau yang kiranya memberikan kami pekerjaan sesuai dengan waktunya Tuhan. Dan tempat sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolong kami di dalam segala pengharapan kami Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang sedang menantikan seorang teman hidup juga ya Tuhan. Kami berdoa supaya setiap anak-anak Tuhan yang sedang merindukan seorang teman hidup juga boleh mengerjakan apa yang menjadi bagiannya, dan biarlah kiranya Tuhan yang mengerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan, sehingga kami boleh bertanggung jawab di dalam setiap bagian kami masing-masing Tuhan. Engkau yang memberikan hikmat kepada kami, Engkau yang memberikan pertolongan kepada kami, sehingga kami juga boleh tetap mengandalkan Tuhan, dan kami juga boleh berhikmat di dalam Tuhan di dalam setiap proses yang kami alami ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap keluarga kami dimanapun mereka berada ya Tuhan, mungkin di dalam masa tua mereka ataupun di dalam kehidupan mereka yang tidak kami ketahui ya Tuhan. Kami terbatas untuk memberikan pertolongan, untuk memberikan semangat, bahkan untuk memberikan perhatian kepada mereka Tuhan. Biarlah kiranya mereka juga boleh memiliki kesehatan yang daripada Tuhan, pertolongan daripada Tuhan, dan mereka semakin hari semakin bijak, dan mereka juga semakin menikmati Tuhan. Bahkan di masa tua mereka Tuhan, mereka boleh semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga mereka benar-benar merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan, secara khusus untuk setiap anak-anak Tuhan, hamba Tuhan yang telah menyebarkan Injil-Mu ya Tuhan Yesus, menyebarkan firman-Mu dimanapun mereka berada, baik itu melalui media sosial, secara langsung, atau apapun media yang mereka lakukan untuk penyebaran Injil-Mu Tuhan. Kami berdoa, Tuhan yang menolong memberkati mereka. Tuhan yang kiranya memberikan kekuatan kepada mereka, supaya mereka boleh tetap memiliki semangat yang tinggi untuk memberitakan Injil, sehingga semakin banyak jiwa yang diselamatkan, dan semakin banyak jiwa yang memperoleh keselamatan daripada Tuhan, sehingga semakin banyak jiwa juga yang merasakan sukacita yang daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Tolong mereka semuanya, bahkan juga untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian di dalam ibadah dimanapun mereka berada. Engkau yang tetap memberikan kesehatan, kemampuan, kekuatan kepada mereka semua Tuhan, sehingga mereka juga di dalam pelayanannya tetap menikmati Tuhan. Tuhan, sesungguhnya masih banyak lagi hal yang ingin kami rindukan yang daripada Tuhan, untuk boleh Tuhan berikan bagi kami. Tetapi di atas semuanya itu ya Tuhan, kehendak-Mu yang terjadi, keinginan Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kami ya Tuhan Yesus. Biarlah kiranya kami di dalam penantian kami akan jawaban doa ini ya Tuhan, kami juga boleh tetap sabar, dan kami juga boleh tetap semakin beriman kepada Tuhan, dan kami juga boleh tetap mengutamakan kemuliaan Tuhan di dalam penantian jawaban doa kami Tuhan Yesus. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan Yesus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita mengumpulkan persembahan. Jemaat Tuhan yang kekasih, sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yang tertulis di dalam Keluaran pasal 35 ayat yang kelima. Ambillah bagi Tuhan persembahan yang khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Emas, perak, tembaga. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Tibalah waktunya bagi kita untuk mengembalikan sebagian daripada apa yang telah Tuhan titipkan bagi kita. Karena Dia adalah Allah yang selalu memenuhi kebutuhan kita. Mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita bernyanyi, Allahku kan memenuhi keperluanku. Keperluan
ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Bukan memenuhi keperluanku. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Kami persembahkan ya Tuhan apa yang sesungguhnya adalah milik-Mu. Ajar kami untuk menggunakan semua dengan kehendak-Mu. Dalam Yesus Tuhan, sumber segala-galanya, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan bagi kita diambil dari Roma 12 ayat 17 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Mari saat ini kita membuka hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Firman yang mampu untuk mengubahkan setiap kehidupan kita untuk semakin berkenan kepada Tuhan. Lord, let my heart be good soul.
restu. When my heart is hard, break the stone away. When my heart is cold, warm it with the day. When my heart is lost, lead me on your way. Lord, let my heart, Lord, let my heart, Lord, let my heart be good soul. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kamu, kiranya menyertai kamu sekalian di dalam Kristus Yesus. Walaupun kami tidak dapat bertatap muka langsung, tetapi apalah kami dibanding dengan Tuhan, kalau kami melalui teknologi ini dapat bertemu, melihat, walau berbeda tempat, apalagi Tuhan. Karena itu kami percaya Tuhan melawat semua jemaatmu sekarang dan berbicara. Biarlah mereka Tuhan teguhkan seperti Daud. Apapun yang dia hadapi, tetapi dia melihat malaikatmu dekat dengan dia dan menyelamatkannya. Tuhan, banyak pergumulan dan tantangan yang harus dihadapi jemaatmu saat ini. Tetapi melalui firman ini, nyatakan kepada mereka kuasa Tuhan. Berbicaralah. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, firman Tuhan menjadi nats khotbah kita pada sore malam hari ini, yakni dari kitab Mazmur pasal 34 ayatnya yang ke-12 sampai dengan 18. Saya membacakan dan kita dapat mengikutinya. Firman Tuhan. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka yang minta tolong. Wajah Tuhan menantang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Shalom kepada kita. Saya yakin kita saat ini bergumul, termasuk pemuda-pemudi mahasiswa yang biasanya memenuhi ibadah sore ini. Tetapi mari kita coba dulu bercermin dari kehidupan pemazmur.
apalah pergumulan saya, pergumulan kita dibandingkan dengan Raja Daud. Tetapi kenapa dia boleh selamat? Jemaat Tuhan yang kekasih, dan inilah yang hendak diajarkan kepada kita melalui firman-Nya malam ini. Dia menyapa kita, hai anak-anakku, katanya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, apabila di dalam ayat 1 Mazmur ini dikatakan demikian, dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelekh, sehingga ia diusir lalu pergi. Ini ayat 1. Artinya hendak dikatakan ini pengalaman Daud. Pertanyaan, kenapa Daud harus pura-pura tidak waras? Bahkan apabila kita baca aslinya 1 Samuel 21 ayat 13, katanya ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Coba, apakah Daud memang orang gila? Tetapi kenapa dia harus begini? Dia sudah diurapi Samuel menjadi raja. Dia adalah teman anak raja Jonathan. Dia sudah pernah hidup di istana. Dia adalah menantu Saul raja. 2 putrinya dijanjikan sama dia. Tetapi kenapa dia harus begini? Dia dielu-elukan banyak gadis-gadis Israel ketika mengalahkan Goliat. Tetapi ada saatnya dia paling menderita. Bahkan harus menjadi seperti orang gila supaya dia selamat. Jemaat Tuhan, ternyata demikianlah hidup di dunia. Walaupun yang baik dia lakukan, walaupun yang benar di hadapan Tuhan, belum tentu realita yang dia dapatkan semuanya menyenangkan. Coba apa yang salah diperbuat Daud? Hanya karena Daud mendengar, karena Saul mendengar, Daud dielu-elukan setelah mengalahkan Goliat. Hanya karena mendengar, Daud telah diurapi Samuel menjadi raja menggantikannya. Dan kemanapun berperang di bawah pimpinan Raja Daud memang menang, tidak pernah kalah. Dari apa yang dia alami Saul ini, kenapa bisa dia menjadi manusia yang demikian otoriter, demikian jahat? Kita lihat, rupanya boleh saja secara de facto seseorang itu masih punya kuasa, punya pekerjaan, masih hidup. Tetapi secara de jure Tuhan sudah memecat. Tuhan telah mengurapi ganti Saul, walau dia masih duduk di tahta kerajaannya.
Tuhan membiarkan dia gagal. Karena di tengah-tengah hidupnya dia bukan makin mendekatkan kepada Allah. Semua dilabrak. Daud dia lihat juga menjadi sumber ancaman. Beberapa kali ia hendak membunuh Daud dengan tombak di istana. Melihat hal inilah, Daud harus lari dari istana. Dan inilah yang dihadapinya, termasuk yang disebutkan dalam nats kita ayat 1 tadi. Cuma Tuhan yang kekasih. Saul berencana agar Daud harus mati. Itu yang menjadi rencana dan tujuan hidupnya supaya dia aman. Dia mati oleh tentara Palestina. Karena itu dengan lidah dan bibir tipunya, ia membujuk agar Daud memimpin perang kepada orang Palestina. Dan Saul menjanjikan, asal kau menang, putriku saya kasih menjadi istrimu, kata Saul. Daud pergi. Oleh Tuhan Daud menang. Tapi tahu apa yang diperbuat oleh Saul. Saul tidak memberi putrinya Merab kepada Daud, tetapi diberikan kepada laki-laki lain, yakni Adriel. Dapat kita baca 1 Samuel 18 ayat 18 sampai 19. Luar biasa. Tetapi tidak cukup sampai demikian. Milka putri Saul melihat keadaan ini, bapaknya kok begitu kejam. Dia juga sebenarnya jatuh cinta kepada Daud, makanya didekati Daud. Daud juga setuju. Tapi Saul, bagaimana supaya orang ini mati? Luar biasa. Saul menyuruh hambanya menjumpai Daud. Apa katanya? Biarkan dia kawin dengan putri saya, tetapi dia harus mengambil 200 kulit katan orang Palestina. Coba. Kulit katan orang Palestina 200. Ini menjadi maharnya. Untuk apa kulit katan? Untuk jimat. Tetapi tujuan Saul hanya supaya dia mati. Daud dapat memenuhi. Tetapi apakah Milka dengan begitu saja diberikan? Ya, setuju. Tetapi pada satu saat Saul lagi meminta, bantu tentara saya supaya dibunuh Daud. Tuhan melindungi Daud. Milka mengeluarkannya dari lantai atas, diturunkan lewat jendela. Ini saja yang menjadi ancaman bagi Daud di dalam hidupnya. Tidak. Ternyata Saul makin gila. Saul mendengar Samuel bersama-sama dengan Daud dan mereka dipenuhi oleh roh Allah, yakni di Rama. Mendengar itu Saul juga datang ke Rama dan roh Allah membuat Saul bernubuat sepanjang hari dan malam. Tanpa sadar, bahasa Simalungun disebutkan rarat-rarat. Ia sampai telanjang. Coba buka 1 Samuel 19 ayat 24. Saya heran kenapa di dalam Alkitab
harus dicatat ini. Satu malam dan siang Saul telanjang sambil bernubuat. Kenapa? Memalukan, memalukan. Tetapi Tuhan hendak menyatakan, demikianlah kejamnya orang yang mau habis kuasanya, tapi tidak rela menyerahkan diri kepada Tuhan. Saul mendengar Jonatan anaknya akrab dengan Daud. Saul juga marah. Di perjamuan dia ditombak mau dibunuh. Anaknya Jonatan lari. 1 Samuel 20 ayat 33. Pokoknya jangan ada yang bicara dengan Daud. Hati-hati kepada orang di dunia ini yang mau habis jabatannya. Hati-hati. Kita juga berkaitan dengan Mazmur 34 ayat 1 ini. Daud lari ke luar negeri. Daud juga tidak senang kalau orang di luar negeri juga mau berbicara dengan Daud. Sehingga Raja Akhis melihat Daud di Nob dan orang melaporkannya, tapi Tuhan mengajar dia, satu-satunya jalan keluar, kau harus berpura-pura gila. Luar biasa. Pengalaman inilah yang dilihat Daud setelah dia menjadi raja. Dia memanggil, sayang kurang jelas disebutkan kapan persisnya ini dikatakan. Ia memanggil anak-anaknya, dianggap semua yang dekat dengan dia. Itu pengalaman saya semua. Bagaimana saya selamat? Karena itu marilah anak-anakku, kata Daud. Jemaat Tuhan yang kekasih, Daud menasehati, Daud mengajar yang disebut anak-anaknya. Saya memulai dari ayat 13. Katanya, siapakah orang yang menyukai hidup? Bukan asal pernah hidup, tetapi mengingini umur yang panjang. Bukan hanya umur panjang, tapi mengeluh, menderita, takut, dan stres. Saya juga sudah termasuk umur panjang, 69 tahun. Ini masuk ke 70. Tetapi dapat menikmati yang baik. Menikmati yang baik. Hidup umur panjang, menikmati yang baik. Ini dikatakan Raja Daud. Siapa? Ada yang mau? Saya mau mengajarkannya, kata Daud. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Apalagi pada zaman kita. Luar biasa. Luar biasa. Apalagi kepada adik-adik kami yang masih kuliah. Seperti dua syafaat yang disebutkan hamba Tuhan tadi. Dia tidak jelas bagaimana mengejar programnya. Orang mencari kerja sedangkan yang dikeluarkan dari kerja pun banyak. Bagaimana bisa selamat? Dari segi pikiran memang berat. Tetapi ini pengalaman Daud disebutkan sebelum nats kita. Coba Bapak Ibu sekalian perhatikan, baca Alkitabnya ayat 8 sampai 11. Luar biasa pengalaman Daud. Dia menyimpulkannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia.
lalu meluputkan mereka. Tidak kelihatan, tetapi malaikat Tuhan berkemah. Ini pengalaman Daud, ayat ke-9. Karena itu kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Lihat dan kecaplah, saya sudah merasakan, kata Daud. Bagaimana kita pada zaman ini juga dapat merasakan. Lihat dan kecaplah. Ayat 10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Coba, termasuk sekarang di dalam keadaan ancaman COVID, tidak akan berkekurangan orang yang takut akan Dia. Daud menggambarkan ayat 11. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Jemaat Tuhan, mari kita sambut pengalaman Daud ini di dalam menghadapi hidup ini. Dengan apa? Harus menjadi raja, harus bertahan terus berkuasa. Daud saat itu belum menjadi raja, walau sudah diurapi. Daud menghadapi segalanya. Di mana ada tempat hidup beginian? Di mana? Mari tolong kita saling menunjukkan. Di mana ada tempat yang aman, di mana ada jaminan yang dari pada apapun kecuali dari Tuhan, yang dapat menjawab persoalan kita. Kalau ayat 11, singa muda saja boleh kelaparan. Apalah singa, dapat satu kancil dia sudah bisa kenyang. Apa kebutuhan manusia? Tetapi kata Daud, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Di mana ada Allah yang beginian? Kunci resepnya apa, kata Daud? Sesuai dengan pengalamannya, yakni hanya takut akan Allah. Dan inilah yang mau ia ajarkan. Ayat 12. Hanya takut akan Allah. Topik mingguan kita di dalam acara kita diterjemahkan orang benar di mata Tuhan. Boleh saja, tapi saya lebih senang terjemahan dari bahasa Simalungun, juga teks umumnya, yakni orang benar di hadapan Tuhan. Orang benar di hadapan Tuhan, bukan benar di hadapan manusia, bukan baik di hadapan Tuhan, tapi benar di hadapan Tuhan berarti berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang mendapat seperti apa yang dialami Daud. Orang benar di hadapan Tuhan. Jangan kita anggap kalau kita baik, kalau benar di hadapan penguasa, di hadapan yang punya uang, sudah terjamin. Oh tidak. Daud mengalaminya. Cuma apa dan siapa yang benar? Hanya Yesus. Dialah kebenaran. Pilatus juga sempat bertanya, apa kebenaran itu? Yesus menjawab di dalam konteks yang lain, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Kebenaran tidak hanya jaminannya di dunia, tapi sampai dengan ke surga.
hanya hidup menurut perkataan dan yang berkenan kepada Allah. Ketika Daud menghadapi Goliat pun, ketika dia menghadapi apapun, dia hidup senantiasa benar di hadapan Allah. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pesan Daud kepada yang menerima ajarannya ini supaya orang hidup benar di hadapan Tuhan. Kita harus menjaga lidah terhadap yang jahat. Menjaga lidah. Yang pertama, karena lidah sumbernya begitu Saul melakukan yang luar biasa otoriter dan jahatnya. Hatinya hendak membunuh Saul, dia tombak, sejak itu dia lidahnya mengatakan itu harus dibunuh. Ini kecil. Sehingga Yakobus tidak salah kalau dia mengatakan dalam Patsal 3 ayat 5 sampai 6, demikian juga lidah, walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Karena itu jaga lidah. Mengatakan yang tidak benar. Yang kedua, bibir. Dengan ucapan-ucapan yang menipu, memalsukan. Coba kita ingat ucapan ular kepada Hawa dalam Kejadian 3 ayat 1. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Bibirnya mengatakan hanya sedikit tipu, tetapi akibatnya besar. Hawa juga salah memakai lidahnya. Katanya, buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Salah, awas, tipu. Sebenarnya Tuhan menciptakan kita sangat sempurna. Coba. Telinga dibuat 2. Mata 2. Di tengah-tengah mata ini ada hidung. Lalu ada lidah di dalam dan bibir yang kecil di luar. Tetapi inilah api dan yang menghancurkan tadi, bibir. Jemaat Tuhan, kalau Yesus mengatakan, kenapa kamu tidak mengerti bahasaku? Kata Yesus kepada murid-muridnya. Yakni di dalam Yohanes Pasal 8 ayat 43. Katanya, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Siapa bapa kita? Karena itu, bibirmu jaga dengan ucapan-ucapan yang menipu. Orang yang hidupnya mengharapkan dari dunia pasti
akan hidup di dalam dusta, dan bapaknya adalah iblis. Karena itu kita tidak dapat mengerti bahasa Yesus, kata Yesus, karena bapak kita adalah iblis. Biarlah melalui firman ini mau hidup, mau panjang umur dan menikmati yang baik. Siapa bapak kita? Hiduplah dalam kebenaran. Yang berikut, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Kata Daud. Bahasa Toba lebih enak mendengarnya. Lului hasonangan jala pareak mai. Beberapa bahasa Inggris kami baca, turn away from evil and do good, strive for peace with all your heart. Turn away from evil, yang jahat diterjemahkan evil, iblis. Jauhi. Ini yang mencari perdamaian. Karena itu kalau perdamaian tidak ada di dalam hidup kita, apa yang terjadi? Kalau Yesaya mengatakan, ini sering saya sebutkan, Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Kebenaran ini pokoknya semuanya. Di sana akan tumbuh damai sejahtera. Karena itu diakhiri oleh Raja Daud dalam ayat 16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Apa masalah kita sekarang? Apa yang kita butuhkan sekarang? Mau hidup, panjang umur, menerima yang baik. Mata Tuhan yang menciptakan segalanya. Raja di atas segala raja dan kuasa di atas segala Tuhan, kuasa. Tertuju kepada orang-orang benar. Orang benar hiduplah dengan berkenan kepada Yesus. Semuanya Tuhan akan mendengarkan apa yang kita serukan. Sebaliknya, kata Raja Daud ayat 17, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari bumi. Banyak fakta. Tidak diingat orang dari bumi. Sebaliknya, orang yang benar ingat rasul-rasul. Ingat banyak pemimpin-pemimpin termasuk di Simalungun. Walau sudah lama tidak ada, diingat. Raja Saul, apa akhirnya hidupnya? Karena tidak benar. Mati pun tidak bisa satu kepala dan tubuh. Kepalanya dibawa orang Filistin ke kampung halamannya, digantung di sana. Tubuhnya di tanah Israel. Untung Daud datang, disuruh ambil. Tidak hanya Saul yang mengalaminya, semua yang mengikuti ajarannya. Karena itu Daud menyimpulkan, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, bukan pendeta ya, bukan perkhorja, tapi apabila orang-orang benar berseru-seru kepada Yesus, Tuhan mendengar dan melepaskan dari segala kesesakannya. Selamat Bapak Ibu.
kita jalani semua permasalahan hidup ini. Kita jalani semuanya. Daud fakta. Karena itu dia bertanya, ingin hidup, ingin panjang umur, ingin menikmati yang baik, hiduplah di dalam kebenaran. Sekali lagi, orang benar di mata Tuhan itu yang hidup. Welcome segala problema, segala persoalan dan masalah. Kematian sekalipun welcome. Seperti Paulus mengatakan, kematian adalah untung bagiku. Kata Paulus, karena dia hidup benar di hadapan Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu ini makin Kau tanamkan, makin Kau nyatakan lagi di dalam hidup seluruh jemaat. Kami rindu hidup Tuhan, panjang umur, dan menikmati yang baik. Kalau kepada Daud Tuhan memberikannya, Daud juga mengajarkannya. Biarlah Tuhan ajar kami hidup benar di hadapan. Kami banyak tersesat dalam hidup ini. Kami digoda uang, digoda kuasa, digoda yang di dunia, melupakan yang benar. Tolong Tuhan. Karena itu segala kebutuhan kami juga Tuhan jamini. Seperti Daud Tuhan jamini. Kalau kepada hamba-Mu Elias, bahkan sebelum ada pesawat pun Tuhan telah mengutus dari udara membawa makanan yang perlu kepada dia, gagak hitam. Jemaat-Mu sekarang banyak yang bergumul Tuhan karena COVID ini. Kirim dari udara. Kuatkan semuanya. Teguhkan Tuhan. Kau yang berjanji, orang-orang yang benar yang berseru-seru kepadamu, Tuhan akan mendengarkan. Jawab semua pergumulan jemaat-Mu. Sebagian ada yang dirawat di rumah sakit karena COVID. Ngeri Bapak, ngeri. Tetapi Tuhan dapat memberi jawaban jalan keluar kesembuhan kepada mereka. Yakinkan melalui Roh-Mu jemaat Tuhan. Kami berdoa buat semua yang sakit. Kami berdoa buat yang hamba-Mu yang sudah lama juga dalam penyakit, situasi sinir dan lain sebagainya. Tuhan kuatkan semuanya. Biarlah firman-Mu ini menjadi pegangan bagi kami. Kami ingin hidup. Kami ingin panjang umur. Kami ingin menikmati yang baik. Biarlah Tuhan limpahkan, Tuhan nyatakan, mata-Mu melihat kami semuanya dalam Kristus Yesus. Kami berdoa. Amin. Kita bersyukur untuk serangkaian ibadah yang boleh terlaksana dengan baik. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita menyatakan komitmen kita di hadapan Tuhan untuk hidup menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan, karena Tuhan akan menjaga setiap hamba-Nya yang hidup benar di hadapan-Nya. Mata Tuhan selalu tertuju kepada setiap orang yang benar.
menjaga hamba-hambanya. Tuhan kan menjaga hamba-hambanya, dan malaikat Tuhan di sekeliling kita. Tuhan kan menjaga hamba-hambanya, dan malaikat Tuhan di sekeliling kita. Mata Tuhan selalu tertuju kepada setiap orang yang benar. Telinganya selalu mendengar suara mereka yang meminta tolong. Mari kita lebih semangat lagi menyatakan komitmen kita di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi. Mata Tuhan selalu tertuju kepada setiap orang yang benar. Telinganya selalu mendengar suara mereka yang minta tolong. Tuhan itu selalu dekat pada orang yang percaya padanya. Segala beban serta rintangan akan dilenyapkan dengan Menjaga hamba-hambanya. Tuhan kan menjaga hamba-hambanya, dan malaikat Tuhan di sekeliling kita. Tuhan kan menjaga hamba-hambanya, dan malaikat Tuhan di sekeliling kita. Marilah kita bersama-sama berdoa mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera, dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, bersaat teduh sejenak, bersyukur untuk ibadah kita pada malam hari ini. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, mari dengan penuh sukacita kita bernyanyi Jalan Hidup Orang Benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Orang benar diterangi
kembali ibadah minggu depan, Minggu 29 Agustus 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.